Bab 16 Nyata atau halusinasi. Kalian ini peluk-pelukan, apa ingin ayah nikahkan? Kata ayahku, yang membuat aku dan Raka saling tatap untuk sesaat. Lalu sama-sama membuang muka. Apaan sih yah, rajukku malu. Lagian, aku ini mengidap gangguan mental skizofrenia, apa Raka mau padaku? Kenapa aku jadi memikirkan hal ini sih? Kamu kenapa? Tiba-tiba saja Raka bertanya, mungkin melihat perubahan raut wajahku. Aku menggelengkan kepalaku pelan. Ayah cuma bercanda kok Kinar, sahut ayahku cepat. Mungkin, ayah pikir, aku sedih karena tak mau dijodoh-jodohkan dengan Raka. Padahal bukan itu alasannya. Bukan begitu ya. Dengan cepat, aku menyahuti. Jadi kamu mau menikah dengan Raka? Sepertinya, ibu sengaja menggodaku. Raka menatapku dengan senyuman tampannya. Seperti terjebak, aku jadi kebingungan sendiri dengan apa yang aku katakan barusan. Ibu, kenapa jadi menggodaku sih? Lagian mana mungkin Raka mau sama perempuan sakit mental kayak aku, ujarku dengan sedih, ku remas spray putih ini. Semuanya langsung diam, menatapku intens. Kulihat raut sedih dari wajah kedua orang tuaku. Kamu tidak sakit jiwa, kamu sehat sayang, dengan lirih ibuku berkata dan memelukku erat. Kurasakan punggung ibu bergetar, sepertinya menangis. Maafin, aku bu, ucapku sedih. Ayah tampak menghela nafas pelan. Kamu sehat Kinar, hanya sedikit trauma dan tertekan. Kata dokter Ihsan, kesempatan kamu sembuh sangatlah besar, ujar ayahku dengan yakin. Aku tersenyum kecut. Aku akan selalu menemani kamu sampai sembuh, timpal Raka dengan penuh keseriusan. Terima kasih, lirihku. Tapi, aku menjeda perkataanku, karena gamang antara mengatakannya atau tidak. Semua mata menatapku lekat, termasuk ibu yang sudah mengurai pelukannya. Tapi, jika aku tidak sembuh, apa aku akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa? Tanyaku dengan leher tercekat, dan sesak di dada. Mengatakan hal ini sangatlah berat bagiku. Aku tidak gila kan? Aku waras. Aku sadar. Hanya halusinasi akan kehadiran Kak Hasbillah yang membuatku divonis skizofrenia. Tidak, itu adalah suara ibuku, bahkan ibu sampai meluruhkan air matanya. Tenanglah bu, ayah langsung memeluk ibuku untuk menenangkannya. Aku pun sampai ikut menangis, merasa sedih melihat keadaan ibu. Yang pastinya sedih, karena melihat keadaanku, dan takut setelah mendengar perkataanku. Ibu, tenanglah aku akan sembuh untuk ibu, ayah, Raka dan semua yang menyayangiku, ujarku dengan suara yang kubuat seceria mungkin. Ayah dan Raka pun terus menenangkan ibuku. Setelah beberapa saat, akhirnya ibu lebih tenang. Aku akan menginap sehari lagi di sini, kata dokter. Malamnya, aku membuka mata. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Raka sudah pulang. Ayah pun pulang, karena besok ada pekerjaan. Ibu tampak lelap di atas sofa tunggal yang ada di ruangan ini. Karena kamar ini adalah kamar VIP. Aku hendak minum, karena haus. Namun, tanganku terhenti saat ku dengar pintu kamar yang terbuka perlahan. Aku menoleh ke arah pintu, dan sungguh terkejut, karena tampak Kak Hasbi berdiri di sana dengan tatapan dalam dan senyuman sinis. Ini halusinasi. Ini halusinasi. Buanglah dia dari pikiranmu Kinar. Buanglah dia dari ingatanmu. Dia yang sudah mengkhianati kamu. Aku menggunakan kalimat itu beberapa kali. Tapi, sosok Kak Hasbi malah menatapku lekat dan menghampiriku. Keringat dingin mengucur dari dahi, dan telapak tanganku pun terasa basah oleh keringat. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri dan membuang bayangannya dari pikiranku. Tapi, bukannya menghilang. Dia malah semakin mendekat. Aku bisa merasakan dari pergerakan dan suara derap langkah kakinya.
Aku membuka mata. Dia sudah ada tepat di hadapanku. Aku menoleh ke arah ibuku, dan coba mengabaikan Kak Hasbi. Ingin rasanya, aku teriak. Tapi, jika kulakukan itu, pasti ibu akan menyebutku halu. Aku tak mau disebut tidak waras. Jadi kuputuskan diam dan tak memedulikan Kak Hasbi yang sudah berdiri di hadapanku. Aku mengabaikannya, dan memilih meneguk air mineral saja. Anggap saja, dia hanya bayangan atau hantu. Atau tidak ada saja. Selesai minum, aku hendak kembali merebahkan tubuh. Sebisa mungkin, aku menahan gejolak di dalam dada ini, karena kehadiran Kak Hasbi. Dia tidak ada. Dia tidak ada. Dia tidak nyata. Dia tidak nyata. Aku terus menggunakan hal itu. Grab. Tiba-tiba saja, Kak Hasbi memegang pergelangan tanganku. Dan menahan, agar aku tidak berbaring. Aku mulai panik dan cemas. Aku mengembuskan napas pelan, dan memejamkan mata. Tapi, aku sungguh bingung. Kenapa rasanya begitu nyata? Semua terasa nyata. Apa kamu sengaja mengabaikanku? Tanya Kak Hasbi, dengan nada dingin. Aku semakin gelisah dan terkejut. Lalu, aku membuka mataku, dan mulai menatapnya lekat. Menepis tanganku yang ada di dalam genggaman tangannya. Kak, pergilah yang jauh dari hidupku. Aku tahu, kamu tidak nyata. Kamu hanya khayalanku saja. Pergi kamu Kak, pergilah. Suaraku pelan, kulirik ibuku yang tampak begitu lelap. Kak Hasbi malah tertawa kecil dengan suara pelan. Aku nyata, ini aku. Dengan sengaja, Kak Hasbi menyentuhkan tanganku ke pipinya. Aku menatapnya, dan memikirkan satu hal. Kalau ini mimpi, atau halusinasiku, baiklah, aku akan membuat perhitungan atas semua pengkhianatannya kepadaku. Kakak nyata, tanyaku dengan suara yang kubuat sedih. Tentu, sahutnya dengan senyuman yang menurutku, entah kenapa karena terlihat menyimpan sesuatu, namun apa? Aku sungguh tak tahu, kenapa kakak mengkhianatiku dengan wanita itu. Tanyaku dengan suara bergetar, hal ini sungguh membuat hatiku kembali ingat dan sedih. Raut wajahnya tampak menunjukkan keterkejutan. Kamu sudah ingat? Tanyanya dengan nada dingin. Tentu saja, aku ingat semuanya. Dan aku tahu yang kecelakaan bersamaku adalah orang lain bukan kamu. Apa alasanmu melakukan itu semua Kak? Dengan berteriak dalam pelan, aku bertanya. Dia semakin tajam menatapku. Kamu masih hidup kan? Ini kamu yang sebenarnya bukan? Ini bukan halusinasiku kan? Akan aku buktikan kalau kamu ada. Dan hanya menipu kami semua. Lanjutku penuh emosi. Kak Hasbi tampak panik dan dipenuhi kemarahan. Hal itu terlihat jelas dari caranya menatapku, dan kedua tangannya yang terkepal kuat. Kedua mata kami saling tatap dengan tajam. Dulu, aku begitu memujanya dan mencintainya. Tapi, setelah mengetahui pengkhianatan itu, perasaanku telah berubah. Aku begitu marah dan membencinya. Kamu tak akan bisa melakukan itu, ujarnya. Kini dia sudah menyeringai. Begitu cepat perubahan dari raut wajahnya. Apa dia punya kepribadian ganda ya? Tentu saja aku bisa, sahutku. Tiba-tiba saja, tangannya terulur dan membelai pipiku dengan lembut, tatapan matanya lembut dengan bibir yang tersenyum. Membuatku terpana untuk sesaat, dan merasa aneh. Baru saja, dia terlihat marah dan sekarang kemarahan itu sama sekali tidak terlihat. Tangannya yang membelai pipiku dengan lembut terus bergerak perlahan. Menelusuri seluruh bagian wajahku, dan aku hanya diam saja. Namun, bisa kulihat dari sorot matanya yang lembut itu, sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Seperti sorot mata orang licik, atau serigala yang tengah mengintai mangsanya. Kuputuskan untuk segera membangunkan ibuku. Aku harus memberikan bukti bahwa semua ini nyata.
Kulirik ibu yang terlelap di atas sofa tunggal itu, terlihat masih begitu nyenyak dengan posisi yang sama. Aneh, apa ibu tidak pegal ya? Terus dalam posisi yang sama. Kak Hasbi, kulihat dia menoleh ke arah ibuku sekilas, kemudian dia kembali menatapku dan tersenyum licik kurasa. Ibumu begitu lelap tidurnya, kamu tahu kenapa? Tanyanya, membuatku merasa aneh dengan pertanyaannya. Tangannya mendongakkan daguku, dan merambat ke arah leherku. Kenapa rasanya tubuhku seolah tak bertenaga ya? Mungkin efek dari rasa cemasku yang berlebihan. Aku sudah membuka mulut hendak berteriak untuk membangunkan ibuku. Apa yang terjadi sebenarnya antara Hasbi dan Kinar? Apakah hal itu nyata? Atau memang halusinasi semata? Every day, late at night, not okay. All I want, and I